Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hana Mardiah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi akuntansi dan keuangan di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 11 Perbankan Syariah SMK Miftahul Salam Ciamis, Jawa Barat dengan materi laporan arus kas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di mata pelajaran pengelolaan kas. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa kita akan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada Fitri, Agista, Alisha, Devi, Dinda, Ega, Firna, Livia, Mila, Selfie, Rani, Resha, Tia, Tita. Berarti satu orang sakit ya. Ya, mudah-mudahan Firna diberikan kesembuhan agar bisa bergabung kembali dengan kita untuk menuntut ilmu. Udah siap belajar hari ini? Siap. Biar kalian lebih semangat lagi belajarnya, kita bermain games konsentrasi terlebih dahulu ya. Masih ingat permainan Ibu Guru berkata? Masih. Kita bermain dulu bentar ya. Bu Guru pegang hidung, pegang pipi. Bu Guru berkata pegang alis, pegang mulut, pegang dagu. Bu Guru berkata pegang pipi kalian, turunkan. Bu Guru berkata turun pegangan kalian. Oke, alhamdulillah kalian semuanya konsentrasi. Udah siap belajar berarti ya kalian ya? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan arus kas. Namun sebelumnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu pada kalian mengenai pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kita di pertemuan sebelumnya itu telah belajar mengenai pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas bank. Ada yang masih ingat? Kira-kira pencatatan untuk transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas itu dicatatnya di dokumen apa? Oke, di jurnal penerimaan kas dan juga jurnal pengeluaran kas. Kira-kira transaksi yang sudah kita catat sebelumnya, apakah perlu untuk dilaporkan? Perlu. Ya, kira-kira di laporan apa dicatatnya? Di laporan arus kas. Ada yang sudah mengetahui apa itu laporan arus kas sebelumnya, atau ada yang sudah belajar tentang laporan arus kas? Ya, silakan Rani, apa itu laporan arus kas yang Rani ketahui? Laporan yang menginformasikan tentang arus penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan yang menginformasikan mengenai arus penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Ya, betul sekali ya, itu laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu mengenai laporan yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai arus penerimaan kas dan juga arus pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Materi laporan arus kas ini merupakan materi yang penting untuk kalian pahami. Kenapa? Karena kalian kan jurusan perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan kalian ada yang bekerja di lembaga keuangan dan juga perusahaan. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bekerja di perusahaan sebagai seorang akuntan,
bisa mempelajari ini dengan serius ya. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, mengamati, menggali informasi, diskusi dan tanya jawab. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyimpulkan pengertian laporan arus kas dengan benar, kedua menguraikan tujuan penyusunan laporan arus kas dengan benar, ketiga menguraikan manfaat laporan arus kas dengan benar, kemudian keempat menganalisis aktivitas aliran kas dalam laporan arus kas dengan benar, dan memperbandingkan metode penyusunan laporan arus kas dengan benar. Untuk membuat laporan arus kas dengan benar itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun agendanya hari ini kita akan mempelajari mengenai tadi pengertian laporan arus kas, kemudian tujuan penyusunan laporan arus kas, manfaat penyusunan laporan arus kas, aktivitas dalam laporan arus kas, kemudian metode penyajian laporan arus kas. Kita akan berdiskusi tentang materi-materi ini secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya, nah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada Alisha, kemudian ada Tia, ada Tita, dan juga Mila. Kelompok 2 ada Devi, kemudian Dinda, Resha, ada Fitri. Dan kelompok ketiga itu ada Livia, Selvi, Agista, Ega, dan Rani. Sebelum membahas materi mengenai laporan arus kas, kita simak dulu video berikut ini ya. Seperti Komisioner Lingkup Karawaci, Juliadi yang menyebut akan membuat orientasi lingkup Karawaci dari sebelumnya berorientasi pada ekspansi menjadi uang cash. Untuk mencapai hal tersebut, lingkup Karawaci rencananya akan melepas kedua asetnya dan memutar persediaan tanah menjadi kas. Meski begitu, pertumbuhan masih lebih, namun Juliadi akan nomor-2kan pertumbuhan kinerja. Dalam 5 tahun terakhir, arus kas operasi lingkup Karawaci memang tercatat orang banyak telah mencapai pada tahun 2017 dengan negatif cash flow sebesar 4,9 triliun rupiah. Arus kas operasi lingkup Karawaci juga minus 4,5 triliun rupiah pada tahun 2017. Dari video yang barusan kalian simak, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, silakan Alisa. Bahwa laporan arus kas itu sangat penting. Seperti yang kita ketahui tadi, sudah berangkat bahwa perusahaan Lipo mengalami kenegatifan arus kas. Jadi betapa pentingnya arus kas buat sebuah perusahaan. Ya, jadi dari video tadi itu bisa kita ketahui bahwa apakah hal yang penting yang betul. Jadi kita harus membuat laporan arus kas dengan baik agar tidak jadi seperti tadi di video perusahaan itu tidak terjadi arus kas yang minus atau yang negatif ya. Jadi dengan membuat laporan arus kas nanti kalian bisa lebih memanage lagi arus kas yang dimiliki sama perusahaan. Atau
pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, kemudian ada pembayaran sewa, pajak, dan dividen. Itu berapa coba harus kas? Ini ada beberapa kelompok aktivitas aliran kas. Jadi aliran kas itu dibagi menjadi 3 kelompok aktivitas.
adalah contoh laporan arus kas dengan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Sangat perhatikan. Nah, di kegiatan aktivitas operasi itu penerimaannya itu ada penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga atas utang, penerimaan dividen atas saham. Kemudian ada juga untuk pembayaran untuk masuk masuk karyawan, bunga dan juga pajak yang atau PPh. Nah, di bawahnya itu ada arus kas dari aktivitas investasi, ada dari klien aktif valuta, pinjaman dari pada perusahaan lain, hasil dari penjualan aktiva. Kemudian untuk pendanaannya itu ada pendapatan dari penerbitan saham biasa, pendapatan dari pengeluaran jangka panjang, pembayaran dividen. Nanti arus kas bersih dari masing-masing aktivitas itu dijumlahkan apakah ada penurunan atau ada peningkatan, kemudian disesuaikan dengan nilai sisa kas pada awal periode. Kemudian nantinya akan diketahui nilai sisa kas pada akhir periode yang bersangkutan. Tidak langsung. Jadi pada dasarnya untuk kegiatan aktivitas investasi dan pendanaan itu sama saja, bedanya itu adalah pada aktivitas operasi. Kalau tadi dikelompokkan berdasarkan arus penerimaan dan pengeluaran, kalau ini menyelesaikan laba bersih. Jadi bedanya itu ada pada aktivitas operasi ya. Seperti materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Alisa. Bapak Ibu, mengapa perubahan depresiasi menambah arus kas operasional di metode tidak langsung? Ada lagi yang mau bertanya? Apakah jika laporan arus kas sudah dibuat akan berdampak pada laporan keuangan yang lainnya? Apakah bila laporan arus kas sudah dibuat akan berdampak pada laporan keuangan lainnya? Oke. Bisa menjawab pertanyaan dari Alisa tadi? Pan Lisa. Karena perubahan depresiasi tidak berkaitan dengan kas, jadi harus disesuaikan dengan menambah arus kas operasional. Ya, karena beban depresiasi itu tidak berkaitan dengan kas, jadi harus disesuaikan. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Resha. Apakah laporan arus kas kalau misalnya tidak dibuat apakah akan memberikan dampak pada laporan keuangan yang lainnya atau tidak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Akan berdampak kepada laporan keuangan yang lain, tetapi akan berdampak pada pihak perusahaan akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Betul sekali ya. Jadi penyusunan laporan arus
Tadi kan ada akumulatif, bangunan rumah, itu apa itu? Ya, silakan Tita. Kesimpulannya adalah perusahaan perlu menyusun laporan arus kas karena dengan membuat laporan arus kas, perusahaan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian isi sesuai dengan perasaan